أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Fatahillah Bulak Rantai yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ilmu al-hijrah kita bisa kumpul. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang takwa inilah bab datangnya solusi dalam hidup. Hidup yang dikatakan perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, solusinya adalah takwa kita kepada Allah. Di pembahasan yang lampau sempat diingatkan ada hadis qudsi di mana Allah berfirman, qayyadtu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Bahwa Allah itu sengaja mengikat hubungan dengan hambanya dan merupakan bukti cintanya Allah. Kalau Allah ikat tali kasih pada hambanya, ibtalahu, kata Allah, aku akan uji dia. Riwayat lain mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan seseorang Allah uji. Riwayat lain mengatakan idza ahabba qauman, kaum secara umum, ibtalahu. Sehingga orang yang berilmu tidak akan pernah bersuudzon kepada Allah. Karena dia tahu bahwa memang Allah sudah mengatakan kalau hidup ini ujian. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah dengan ilmu tentang kehidupan dunia, isinya ini ujian. Pindah dari satu ujian ke ujian yang cuma karena memang kita ini makhluk yang kadang-kadang rodat nama asfala safilin gitu loh kalau bahasa Allah. Direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah ini, kita ini merasa menjadi hakim buat orang lain gitu loh. Seakan-akan kalau kita melihat orang lain banyak berbuat sesuatu yang mungkin kita nggak mampu, kita hanya bisa melihat, menonton, bukan menjadi bagian sebuah kebaikan. Sehingga ketika nanti ada orang yang berbuat salah, orang yang memantau merasa lebih pandai ketimbang orang tersebut. Padahal hidup ini ujian. Buat apa lisan ini basah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu kan ayat ya. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Orang-orang saleh tahu, sehingga ayat mengabadikan mereka manakala Allah uji mereka. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengembalikan semua masalah kita ke Allah, bukan ke manusia. Jadi kita bebas di hadapan manusia ini, nggak punya rasa takut, khawatir. Alastu rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah sudah. Jangan gampang terwarnai oleh makhluk yang bernama manusia. Banyak di antara kita ini gampang terwarnai. Sehingga mau bergerak, apa kata orang, takut kata orang, jalan terus. Lubang kubur masing-masing. Pertanyaannya pun masing-masing jawaban di kubur nanti. Ya. Orang cuma sibuk dengan kurang lebihnya kita. Makanya ini bab takwa yang kita bahas ini penting banget ini. Hari gini orang nyari solusi itu di
balai pendidikan. Solusi kalau pengen naik gaji S1 lah. Lebih tinggi lagi S2. Terus sampai ada jejak digital pendidikan. Ya kadang-kadang betul. Cuma agama kan bukan itu. Agama manfaat dari ilmu, bukan cuma jejaknya. Karena kalau bicara jejak, demi Allah, betapa banyak orang yang punya jejak cuma nggak punya bukti. Hari ini, Masya Allah, apa yang nggak bisa dimiliki oleh orang dan mudah sekali kepemilikan tersebut. Cuma kan agama lagi-lagi sebagaimana sabda Nabi mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nabi yang bilang Allah tuh nggak ngelihat pada suar. Suar itu surah. Bentuk fisik. Allah nggak mau tahu kalian itu mau tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih. PNS kah, pengusaha kah, atau mungkin dia pejabat apa hukum dan Allah nggak peduli, Allah nggak peduli. Di mata Allah hati dan perbuatan gitu loh. Kalau fisik memang kita berbeda, penampilan nggak sama, tapi kan lubang kubur mirip. Isma syi'ta kalau bahasa Nabi, hidup terserah kalian. Jangan cuma jadi penonton bola, pemain bola kalau pengen sehat kita. Ini kita sudah terlalu lama jadi penonton, jadi komentator. Akhirnya sibuk dengan aib orang, lupa sibuk dengan aib diri sendiri. Ini yang sering terjadi. Padahal kata Nabi, tuba yang beruntung itu, liman sagola aibu an uyubin nas. Yang beruntung itu orang yang disibukkan dengan introspeksi aib dirinya sendiri ketimbang aib orang. Ini sudah memang dunia ini betul-betul mal'unah. Terlaknat kata Nabi. 14 abad yang lalu Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Mal'unah. Wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya kata Rasul. Ini Rasul yang ngomong. Illa makana lillah alim au muta'alim. Yang enggak terlaknat itu yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Atau orang-orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Cuma 3 yang enggak terlaknat. Sisanya terlaknat. Komplain orang Islam yang susah dalam hal ekonomi mengukur diri dengan orang-orang kafir yang kaya. Saya sering ditanya seperti itu, Ustaz, kita ini insya Allah kalau 5 waktu mata nggak tinggal lah. Yang wajib memang kewajiban buat kami. Insya Allah lah, ngaji ya rutin Ustaz. Tapi kenapa ya orang-orang yang malah nggak seperti kami ini kok rezekinya gampang? Sebenarnya ngomong gitu. Allah ya akhi. Di Quran dibilang kalau seandainya dunia ini nilainya seharga sayap nyamuk. Seharga sayap nyamuk saja. Allah tidak akan pernah ngasih rezeki pada orang kafir. Karena dunia ini hina di mata Allah, Allah kasih orang kafir. Islam ini menginginkan orang Islam ngerti hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Bukan masalah sakit atau sembuh, bukan. Itu mah takdir. Kawin atau enggak kawin, bukan itu permasalahannya. Lawang takdir telah ditentukan kok. Kita cuma disuruh jadi orang yang qanaah. Menerima semua takdir sambil berhusnuzon. Berbaik sangka sama Allah, karena Allah telah mengatakan la yukallifullahu nafsa. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Di yang lampau pun saya sempat ingatkan bahwa ada hadis yang mengingatkan kita orang kaya yang rajin sedekah, baik akhlaknya, masuk surganya itu lebih lama 40 tahun ketimbang orang miskin yaumul qiyamah. Kata Nabi ini kakinya anak Adam ini enggak geser hari kiamat. Sampai ditanya beberapa hal tentang badannya, umurnya, ilmunya, yang terakhir nanti tentang harta, dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Karena orang sudah miliki ini, merasa punya. Padahal dia nggak punya lubang titipan. Kalau dia punya, lubang kubur penuh mau banda orang. Cuma ketitipan. Cuma lagi-lagi kalau bicara, ini rumah saya beli pakai duit saya. Ini mobil pakai duit saya. Duit saya. Duit Allah. Situ cuma ketitipan. Dengan harapan manfaat banyak buat yang lain. Karena bahasa Allah itu kan mau uang, rumah, tanah, mau kendaraan, itu rizkun secara umum.
Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kalian untuk mereka. Jadi kalau ketitipan yang dibicarakan manfaatnya apa? Makanya Nabi mengatakan yang paling baik di antara manusia, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan kita hidup di zaman yang saat ini uang ini sangat bermanfaat. Ya, dulu orang nggak pakai uang, dulu barter. Sekarang kita pakai uang. Lama-lama juga uang nggak berlaku, udah mulai nggak berlaku uang sekarang. Kalau kita kalau belanja bayar pakai barcode kok. Uang udah mulai nggak ada ini. Rupiah sudah mulai hilang. Teman-teman Pruri ini jangan tinggal diam nih. Sekarang RP sudah nyaris nggak ada adanya K, 30K, 25K gitu. Antum ambil duit antum di bank dadakan 2 miliar. Kalau nggak kelepekan yang punya bank, minta waktu seminggu. Emang udah nggak ada duitnya. Lama-lama kita dibiasakan hidup nggak tergantung dengan uang. Makanya kalau sampai masih ada orang yang takut kalau nggak punya uang, wallah aneh. Nabi mengatakan hidup di dunia dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau mikirin pengen umroh, nunggu punya duit, nggak umroh-umroh. Haji juga begitu, pakai ilmu. Mungkin nanti antum jadi mutawif, pengantar umroh, haji, yang antum nggak perlu pakai duit. Karena sifatnya panggilan. Tapi mindset kita kan cuma satu. Kullu syai' bil fulus. Ma fi fulus manfus. Gitu-gitu loh. Mindset uang nih. Kata Nabi, Abdul Dinar, Abdul Dirham. Akan datang satu masa di mana nanti ada Abdul Dinar, Abdul Dirham, kata Nabi. Hamba-hamba uang. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang di sliding lah. Gitu. Alah berilmu. Ya. Wallahi, kalau orang sudah berilmu, nanti akan banyak kemuliaan. Ya. Karena dia punya rasa takut sama Allah. Kalau orang berilmu nggak berdosa, ya enggak. Dia manusia pasti berbuat dosa. Cuma, mayyakhsyallah min ibadihil ulama. Tapi yang paling takut sama Allah ya ulama, orang yang berilmu. Ketika dia berbuat salah, dia buru-buru istighfar. Dia buru-buru bertobat. Dan dia yakin kalau urusannya sama Allah, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Ancaman, hujatan, cacian, cibiran, qul rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah sudah. Ya, damai hidup kita ini. Tapi jemaah Allah muliakan, bab takwa dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya Ibnu Taimiyah diberikan muqaddimah surat Al-Hadid ayat 28. Surat yang menjelaskan bahwa ada dua keutamaan yang Allah berikan buat orang yang bertakwa. Ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Menandakan cuma orang beriman yang bisa bertakwa. Jadi kalau nanti ada orang yang sholat tapi nggak bertakwa, puasa tapi nggak bertakwa, berbuat baik nggak bertakwa. Takwa maksudnya gini jemaah, ujung semua ibadah. La'alakum tattaqun gitu ya. Kita syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah nikah, cerai, haji, umrah, bas. Ujungnya la'alakum tattaqun. Nah di sini katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Karena tanpa iman kamu nggak bisa sholat. Tanpa iman kamu nggak bisa melakukan semua ritual ibadah yang Allah perintahkan. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, ya manusia secara umum bisa. Lawang ibadah gerakan kok. Maling sendal juga ikut sholat berjamaah, johor. Cuman bedanya orang pulang nggak ada niat nyolong, dia pulang nuker sendal. Kenapa? Karena dia nggak beriman ketika sholat. Berapa banyak orang yang sholat tetap menghalalkan yang diharamkan. Ya. Kalau menghalalkan ini nggak diperbolehkan. Kalau mungkin dia tergelincir, tergoda, lain cerita. Ya. Karena kan tipu daya setan ini kan azim. Sering sekali membuat manusia tergelincir. Lembut, halus, nggak berasa kena. Orang yang beriman bermuhasabah dirilah. Ketika malam hari dia merenung bangun malam. Ya wana suniyam. Orang lain tidur, dia mulai bermuhasabah. Dari pagi apa aja, astagfirullahaladzim ya Allah. Untungnya ada nama Allah Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur ini memperjelas bahwa Allah selalu menyiapkan ampunan buat orang yang minta ampun. Ada tanya sahabat ke Rasul, ya Rasulullah, aku ini berbuat salah ya Rasulullah.
Harus gimana saya? Bertobatlah, kata Rasul. Setelah dia bertobat, tidak lama dia berbuat salah lagi. Datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, aku sudah tobat, bikin dosa lagi, gimana nih? Bertobatlah, kata Rasul. Bertobatlah. Hingga beberapa kali, ini orang jadi malu sendiri. Ya Rasulullah, sampai kapan Allah ampunkan saya? Kata Nabi, sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Maksudnya apa? Karena manusia tidak ada yang maksum. Jangan merasa sudah hijrah, kemudian antum gak berbuat dosa lagi. Ajib. Siapa ente Rasul? Nabi. Ana udah hijrah nih Tat. Udah 2 tahun gak bikin dosa Tat. Bikin dosa 2 tahun. Ponakan Jibril. Gak ada manusia punya iman yang naik turun. Di situ dia butuh circle. Makanya ketika surat Al-Asr mengingatkan ilal ladina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman beramal soleh, circle-nya watawaso bil haq watawaso bis sabr. Tetap walaupun udah beriman beramal soleh, dia butuh masukan. Watawaso bil haq watawaso bis sabr. Nasihat untuk yang hak dan kesabaran. Karena kalau tidak nih dunia akan membuat kita nih montang-manting ini. Badai kehidupan ini dahsyat. Kita cuma kayak kayu kering di tengah badai, terombang-ambing kita. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Lihat kayu keringnya kalau di badai itu, terombang-ambing itu. Muncul, tenggelam, kiri, kanan, depan, belakang. Udah gak bisa ngapa-ngapain lawang badai. Kita nggak bisa pilih takdir. Cuma kan kita berhusnuzon. Badai pasti berlalu, kayu pasti menepi, betul? Ujian ada selesainya, kita pun ada akhirnya gitu loh. Pakai bahasa Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Permainan. Permainan ada trainingnya. Permainan ada awalnya, ada akhirnya, ada poinnya. Dunia yaitu. Kalau dikatakan, hai orang yang beriman, ittaqullah, ini menandakan kamu nggak bisa bertakwa tanpa iman. Ramadan sebentar lagi loh, 2 bulan lebih lagi nih. Ini sebentar lagi masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan ayat viral di bulan Ramadan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, betul? Orang yang beriman diwajibkan puasa atas kalian seperti orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini bahasannya pas nih. Gimana nanti Ramadan saya bisa jadi orang yang bertakwa? Ya iman bagusin dari sekarang. Iman bagusin. Bagusinnya gimana? Rumus Nabi, yazidu bitawa yang kusubil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Makanya banyak ulama menjelaskan, orang kalau mau ketemu sama Ramadan, bukan cuma doa baliknya Ramadan. Bukan cuma itu yang dia minta. Dianya membaguskan iman. Apalagi masuk bulan Sya'ban. Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak di bulan Sya'ban. Sebelumnya ada bulan Rajab, bulan Allah itu. Ada akumulasi pahala yang diperbuat pada bulan Rajab. Sya'ban Nabi memperbanyak. Kalau yang belum terbiasa puasa, jangan sampai nanti 15 Sya'ban masih puasa lagi. Sebaiknya nggak usah. Ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Kecuali saumud-dahr. Orang yang biasa puasa sunnah nggak apa-apa. Yang belum terbiasa kenapa? Karena jangan menganggap bahwa puasa ini menyehatkan. Walaupun memang efeknya sehat. Jangan mengatakan sumutasihu. Ini hadis ini nggak sampai ke Rasul. Kalau seandainya puasa dipastikan menyehatkan, Allah nggak mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit, kalian safar, bayar dia akan datang, betul? Kalau memang mutlak ini puasa menyehatkan secara umum, Allah akan perintahkan wa in kuntum maridun fasumu. Kalau kamu sakit, puasalah. Tapi kan tidak begitu dalilnya. Cuma wallah, para ahli kesehatan memang mengingatkan buat orang yang udah terlanjur sering makan, minum berlebihan, berpuasalah. Allah pun mengatakan secara umum, wa antasumu khairun lakum. Ya puasa lebih baiklah buat kalian.
Ini lambung kita ini nggak disetting buat makan lebih dari 2 kali soalnya. Jadi kalau bisa ya puasa itu baiklah secara umum. Tapi tetap jangan mengatakan puasa itu pasti menyehatkan. Dengan dalil sumut tasihu, hadis yang dhaif, lemah. Kalau orang sakit suruh sembuhkan. Makanya menjelang Ramadan sehatkan badan. Yang suka olahraga silakan ya. Yang suka bersilaturahmi silakan. Karena penyebab sehat itu nggak cuma olahraga. Man aroda yubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi kata Rasul. Kalau olahraga diidentikan menyehatkan, Nabi akan katakan riyadatul jism. Beliau nggak mengatakan begitu. Silakan kita berolahraga sambil silaturahmi. Goes sepeda datang ke guru-guru kita, ya. Olahraga jalan kaki datang ke majelis ilmu. Insya Allah Allah berikan kesehatan. Asal ujungnya silaturahmi itu. Hai orang yang beriman, ittaqullah. Wa aminu bi rasulihi. Dan berimanlah kepada Rasul. Maksudnya apa, Ustaz? Iya, orang yang beriman yang disuruh bertakwa kepada Allah, diperintahkan beriman juga kepada Rasul. Karena Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Sunnah. Kita dengar yang namanya sholat di Quran, aqimis sholah. Cuma kan rokaatnya kan beliau yang nyontoin. Kita lihat yang namanya sholat jelas diperintahkan. Tapi kan caranya kan Nabi yang contohkan. Sampai dikatakan tahrimu takbir wa tahlilus salam. Sejak takbir sampai salam Nabi ajarkan. Bahkan Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi, beliau mengatakan satu rokaat yang kalian lakukan dari mulai berdiri niat menghadap kiblat takbir kemudian Al-Fatihah dan seterusnya hingga salam disaksikan 735 hadis yang sahih. Satu rakaat sholat disaksikan 735 hadis yang sahih. Allahu Akbar. Sementara sampai saat ini kita sholat nggak pernah lihat itu hadis gitu loh. Makanya beragamlah sholat kita. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, betul? Karena nggak pernah buka dalil tentang itu. Sementara kalau kita berilmu tentang takbir, takbir itu kan rukun. Boleh gak sholat tanpa takbir? Ya nggak boleh. Masa Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ini jangan dibiarkan. Ini nih kita belum bahas masalah sholat dan cuma dikasih bayangan aja. Nah, kalau bisa setelah ini beli tuh sifat sholat Nabi, kebet semua. Pantesan selama ini saya sholat kok sama mertua ribut. Pantesan selama ini kok saya sholat tetap aja menghalalkan yang diharamkan. Pantesan saya sholat tetap aja ngantongin BCA di kantong gitu loh. Pantesan saya sholat tapi itu yang saya maksud. Sementara rekomendasi Allah perintah sholat ini apa? Tanha anil faksawal. Sholat harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda tetap berbuat keji, berbuat mungkar. Hati Anda nggak bergetar ketika Allah disebut. Jiwa Anda sudah bersahabat dengan Google. Azan berkumandang, udah nggak bergetar. Sementara ayat mengatakan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini ayat tapi kita hapus saja sekarang. Kalau disebut nama Allah bergetar, jujur, azan berkumandang bergetar gak hati kita? Lawang ayat disampaikan, hadis disampaikan saja, kita masih fokus sama yang lain. Ya Karim, ya Rahman. Kita harus sering-sering menampar diri sendiri lah. Supaya kita tahu bahwa hari berputar ini membawa kita dekat sama lubang, bukan makin jauh gitu. Mulailah sedikit kita merenung. Andai zuhur nanti Allah wafatkan kita. Insya Allah banyak teman-teman siap mandiin mayit lah. Insya Allah. Kita punya teman-teman yang siap standby ambulan.
Andai kita meninggal nanti zuhur dan kita nggak bisa lihat umur, kulun nafsin dha'iqatul maut. Tim sergap langsung mandiin kita. Selesai mandi setengah jam paling maksimal. Tutup kain kafan 3 lembar buat laki-laki, 5 lembar buat perempuan sudah. Selesai dikafankan, biasanya tim suka ngomong, ada keluarganya yang pengen lihat terakhir ini sebelum pocongnya diikat semua. Lihat, sudah nangis, bawa ke tempat sholat, musola atau masjid. Mulai dah, takbirnya sama 4 kali takbir. Diangkat bismillah wa ala millati rasulillah. Meninggalkan rumah yang baru direnovasi. Meninggalkan agenda 1 juta rencana bisnis yang sudah kita buat. Meninggalkan pagar besi tempa yang baru dipasang itu di rumah. Meninggalkan suami yang tampan, istri yang cantik, masuk ke pemakaman yang tak ada beda. Rumah boleh beda, bentuk tidak sama, ukuran pun tidak mirip. Wallah, lubang kubur sama 2 kali 1. Orang yang paling sayang sama kita, nggak pengen ketinggalan sama kita, anak laki kita, wallah, dia masuk lubang duluan. Dia tangkap kita, dia miringin kita, ditutup pakai papan ari kita. Diinjek, digedik, dirapi itu tanah. Sampai tertutup tanah rata, kita pun diperdengarkan oleh Allah itu suara sendal yang terakhir nganter kita. Seret, seret, seret. Cuma sekali-kali kita merenung. Supaya nggak sibuk main poni mulu kita gitu loh. Supaya nggak sibuk sama penampilan sama branded kita nih. Wallah, innana mayyit, innakum mayyit. Kita nih mayit semua, apa yang mau kita sombongkan? Tuba liman sagol aibu an uyubin nas. Sibukkan diri kita dengan aib diri kita sendiri, bukan aib orang lain. Hidup yang singkat ini mempraktekkan syariat. Bukan takut dengan orang yang anti syariat gitu loh. Ini yang terjadi sekarang, kita cuma menggemburkan kata kajian tauhid, tauhid, tauhid. Prakteknya kita musyrik. Yang suami takut sama istri. Yang anak buah takut sama bos. Kadang kebenaran merinding lihat preman di hadapan kita gitu loh. Takut dengan syaitan. Orang sholat takut dengan dukun. Mau sampai kapan kita seperti itu gitu loh. Yang dikhawatirkan nanti nggak ada efek dalam ibadah yang kita lakukan. Sementara waktu yang dipinjamkan sama Allah ini kan nggak kembali. Lantar jiyal ayyamul lati ma'wad. Tidak kembali hari-hari yang telah lampau itu. Masya Allah. Ya. Wa aminu bi rasulih. Jadi suruh beriman, bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Ada janji Allah yu'tikum kiflain min rahmatih. Dipastikan orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan sunnah Rasul diberikan 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya dalam hidupnya yang dia gampang berjalan dengan cahaya tersebut. Sebagian mengatakan nurullah, ilmu. Wa yaghfir lakum. Dan Allah siapkan ampunan. Masya Allah ini ayat. Ya. Orang suruh beriman, bertakwa kepada Allah. Orang suruh beriman dengan sunnahnya Rasul. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dia akan diberikan 2 rahmat. Rahmat inilah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Apa? Yakni nurun tamsuna bihi. Kamu diberikan cahaya. Hidupmu akan terang. Yang sulit akan hilang. Yang berat akan ringan. Karena ada cahaya Allah. Baik itu kemudahan orang datang nolong kita atau memang ilmu yang nolong kita. Wa yaghfir lakum, dan selalu disiapkan maklum ampunan. Karena manusia walaupun sudah benar, punya ilmu, dapat cahaya, tetap dia manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau bertobat. Jelas ya? Jadi orang disuruh beriman, kemudian beribadah. Ujung ibadah la'alakum tattaqun. Bagaimana supaya bertakwa dengan ibadah tersebut? Aminu bi rasulih. Beriman dengan yang Rasul bawa. Yang Nabi ajarkan semuanya.
yang konsekuensi 4. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh Nabi. 4 ini kita pegang, Allah akan berikan 2 rahmat. Yutikum kiflain min rahmati. Ada 2 rahmat yang Allah janjikan. Yang pertama apa? Yakni Allah berikan wa yaj'alakum nuran, cahaya. Ima kita gampang belajar, gampang nangkep, atau memang Allah berikan penerangan dalam hidup. Ini orang nggak berilmu, cuma ketolong aja. Karena nanti ada juga orang yang nggak dikatakan alim. Orang ini nggak dikatakan alim dan dia bukan ulama. Hidup di zaman Nabi, tapi nggak ketemu Nabi. Maka dia bukan sahabat. Sahabat zaman Nabi ketemu Nabi. Tapi dia juga dikatakan bukan ulama, bukan penghafal Quran. Cuma kalau dia sudah berdoa, langit bergetar. Bahkan dimuliakan sahabat Abu Bakar, Umar, Ali yang dijamin surga. Kalau ketemu dia, suruh minta doanya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais. Pernah dengar nama Uwais kan? Dia bukan ulama. Gak ada ulama bilang ulama, gak ada. Dia hidup zaman Nabi, bukan sahabat. Bukan penghafal Quran. Dia cuma anak yang berbakti sama orang tua. Mungkin kita seorang ayah yang bukan alim. Kita bukan penghafal Quran. Kita bukan orang yang dikatakan ulama. Tapi ketika kita bekerja lillah karena Allah buat mereka, wallahi itu yang terbaik. Ketika kita nggak banyak berkeluh kesah sebagai laki-laki. Yang kita tahu konsekuensi hidup sebagai laki-laki. Terlahir jadi laki-laki, dibesarkan dengan 1000 makian dan cacian, masuk sekolah pun diserap sama guru melulu, nikah dicari salah sama bini, betul? Mati tanggung jawab dosa mereka. Berat jadi laki-laki. Tapi berjalanlah terus karena Allah. Karena Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjalani hidup. Makanya Allah mengatakan, Alaysa dzakaru kal unsa. Laki tidak sama dengan perempuan. Mesti betul-betul paham. Jangan terus pesimis. Ya Allah Ustaz, kayak anak sih pesimis ke surga. Ustaz. Kalau ngeliat anak SD apa 5 juz, yang SMP 15 juz, SMA 30 juz. Aneh boro-boro 1 juz, Ustaz. Kayak nggak kebagian tempat. Surga ini milik Allah. Surga ini milik Allah. Dan kita tahu Allah pun siapkan pintu maghfirah. Asal kita meminta ampun sama Allah, ada di zaman sahabat orang yang bertobat dan dia belum sempat beramal soleh, Allah masukkan dia ke surga. Makanya perintahnya wajib. Cepat minta ampun. Kalau sudah minta ampun, minta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Target kita, ritual semua ibadah kita ini la'allakum tattaqun. Kalau sampai ibadah kita ini nggak buat kita bertakwa, rugi kita. Karena kita butuh apa? Cahaya tadi. Wa yaj'alakum nuran tamsun nabi. Dan kita yang kedua kita butuh ampunan. Di surat Al-Ahzab ayat 35 itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan ampunan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan ampunan. Setiap kita butuh ampunan. Majelis ilmu sunnah bukan ajang konser gitu loh. Majelis ilmu sunnah itu semuanya berkecimpung. Kalau konser kan panitia sebatas giring penonton dan artis gitu ya. Kalau majelis sunnah ini semuanya nimbrung pada satu titik. Kita belajar bareng. Makanya saya sering bilang sama panitia kajian, antum ini bukan kondektur sama kenaik bis gitu loh. Yang cuma giring orang ke masjid, habis itu kalian gak ada yang belajar. Merasa paling pinter ketimbang orang yang hadir. Jangan. Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi rahimahullah. Beliau saja orang alim. Murid Syekh Albani mengatakan setiap beliau mengisi kajian, nahnu talibul ilim. Kita semua ini penuntut ilmu. Kita semua penuntut ilmu. Hari ini bermunculan tempat-tempat kajian. Majelis-majelis ilmu di mana-mana. Kayak kondektur sama kenaik bis. Giring orang ke bis jalan dia nggak ikut. Allahu Akbar. Ya makanya sangat disayangkan sekali. Akhirnya kita cuma berasa benar, tapi tidak benar.
Kita berasa sudah nyuna, cuma kita nggak nyuna. Yang ujungnya nanti menjadi hakim buat agama orang. Wa'iyadu-billah wa na'udzubillah. Semoga nggak tergolong lah kita insyaallah ya. Al-Hadid ayat 28 boleh nih jamaah, ntar kalau di rumah diulang-ulang. Karena ini Masya Allah nih azim sekali maknanya ini. Ya kebayanglah, kalau memang pengen dapat bimbingan Allah dalam bentuk cahaya tadi, akum li rabbihim yarhabun. Ada ayat yang menjadi potongan di Al-A'raf 154 berkaitan dengan buku petunjuk. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kitab suci, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lagi-lagi orang bertakwa. Itu Quran yang numpuk di masjid. Allah katakan hudan, petunjuk. Tapi nggak semua orang dapat petunjuk dengan itu. Kenapa? Karena hudan lil muttaqin cuma orang yang bertakwa yang tertunjuki. Dan nggak semua orang bertakwa. Karena takwa itu ujung ibadah. Karena nggak semua orang juga ibadah. Walaupun dia beribadah, suruh jujur. Berapa banyak orang yang sholat tapi nggak kenal Tuhannya. Introspeksi diri kita lah, diri kita masing-masing. Kita sudah berapa lama kita sholat? Seumur hidup kita, sekarang usia kita sudah 50, 60, atau mungkin 70. Wallah, mungkin 50 tahun sudah kita sholat. Sudahkah kita menghafal 99 nama Allah? Selama ini kita sholat ke Tuhan yang kita tidak kenal. Sementara Tuhan mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kita ini orang yang pernah dengar istilah takdir, cuma nggak tahu makna takdir. Karena hidup ini kita yang buat, kita ini sekuler, cuma ngaku salafi, gitu loh. Oh, Tat, anak kalau nggak kerja, mati, Tat. Sekulernya begitu loh. Oh, kalau anak nggak keringetan, Tat, anak nggak bakal sukses. Aduh, Tat, anak udah nggak sempat ngaji deh, Allah juga paham, anak sibuk, Tat. Dulu masih punya waktu. Innalillah. Ini banyak orang yang seperti ini. Membuat agenda-agenda hidup untuk mengambil rezeki berbentuk uang dengan pukat harimau kalau bisa. Padahal Abdurrahman bin Auf, acap kali diberikan keuntungan dagangnya dia menangis. Utsman bin Affan, acap kali diuntungkan dengan dunia, dia datang ke Rasul, ini modalku, ini keuntunganku ya Rasulullah. Bagilah orang yang membutuhkan. Karena yang aku pahami, nahnu narzukukum wa iyahum. Titipan ini buat mereka. Makin banyak kalau titipin. Agar manusia paham, kita cuma mata rantai kehidupan orang lain. Nah kalau kita bukan bagian rantai, buat apa hidup? Kalau cuma ngumpulin kebaikan pribadi, ya saya pribadi kadang-kadang kalau hitung-hitungan kebaikan, kayaknya tekor saya ketemu sama Tuhan ini. Saya tahu ukuran sholat 5 waktu saya. Qobliyah ba'diyahnya saya tahulah, rawatibnya, nafilah, duha, tahajud, sedekah, tekor dah, sama dosa sama tekor dah. Di situ kita mulai berpikir bagaimana mendatangkan manfaat buat yang lain. Bisa gak ibadah orang itu ibadah kita? Kalau hitung-hitung umroh sama haji kita, aduh tekor, walaupun tiap tahun kita haji, tekor. Bisa gak antum membuat ribuan orang haji? Ini antum dapat jariah. Karena yang masuk lubang kubur nanti apa? Ilmun yuntafa'u bih. Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Bisa gak kita menginspirasi orang untuk bersedekah? Kita bersedekah sudah bagus. Bisa gak mengajak orang lain bersedekah? Ini yang diinginkan sama agama. Sehingga bahasa Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau agama gak mendatangkan manfaat, hilanglah manfaat hidup. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ada contoh yang paling gampang begini. Setiap Ramadan dalam Syiar Alam Adubal Imam Ad-Dhahabi itu ya. Imam Abu Hanifah, beliau itu menghatamkan Quran setiap Ramadan 80 kali. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Wal Asri, kata Imam Syafi'i, aku menafsirkan surat An-Nisa ayat 115.
Beliau mengatakan, aku berdiam diri di rumah selama 3 hari. Dan selama 3 hari aku hatamkan Quran 3 kali. Jangan dicontoh bilangannya, ini cuma contoh orang dulu ini. Kalau logika orang sekarang kan, itu 80 kali kapan ngajinya, Tat? Gak mandi-mandi kali, Tat, gitu bahasanya. Lah sebenarnya enggak. Ya wallahu alam, mungkin waktu dulu dengan sekarang beda. Lama dan cepatnya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti kalau membiasakan mengembalikan hukum asal kita memang ngaji, breaknya kita mandi. Habis mandi ngaji. Breaknya kita kerja. Habis kerja kita ngaji lagi. Sehingga mengembalikan ke hukum asal bahwa kita ngaji, wallahi akhi, sehari pun bisa hatam Quran. Atau 3 hari sekali kita bisa hatam Quran. Kalau mengembalikan ke hukum asal. Kayak kita ngomongin uang, bisnis, selalu ada waktu kita untuk ngomong begitu kan. Di mana aja bisa. Karena kita doyan dengan uang. Orang Betawi bilang, bikinnya anak doyan sholat. Taruh kata dia nggak bawa sarung, dipinjam sarung, dia doyan. Bikinnya anak doyan ngaji. Taruh kata dia nggak punya Quran, dia bakal pinjam Quran, dia doyan. Hari gini semua orang doyan handphone, betul? Selalu ada waktu untuk main handphone. Di WC handphone, di masjid handphone, semua handphone. Karena doyan. Ilmu dia nggak doyan. Kalau dia doyan, selalu punya waktu untuk nuntut ilmu. Kita nggak dididik doyan sama ilmu, ini permasalahan kita. Kita dididik jadi buntut kakap, bukan pala teri kita. Orang dulu bilang, biar kata lu kecil asal pala teri tong. Lu atur dunia lu. Jangan lu gede ekor kakap. Orang dulu tuh kalau ngomong begitu. Biar kata kecil asal lu pala teri deh. Lu yang ngatur dunia. Sehingga dunia itu kecil karena kau atur dunia. Tapi dunia jadi lebar karena kau diatur sama dunia. Allah karim. Masya Allah. Nasihat orang dulu itu dahsyat. Makanya jangan heran. Di zaman belum ada Quran, orang tantan hatam Quran. Di zaman susah untuk berbuat sesuatu, orang banyak berbuat sesuatu. Ini kita sekarang dibukakan mafatihal ard. Dibukakan sama Allah. Quran bukan lagi cuma di masjid doang ya. Di handphone, di semua tempat. Tapi kita nggak sempat baca Quran. Kita begitu posisinya. Kali kalau Quran cuma tulisan di masjid, kita mau ngaji, kadang di jalan. Ini kan di stang motor kita bisa buka Quran. Ada aplikasinya betul. Cuma karena kita nggak doyan sama Quran, kayak nggak punya waktu gitu. Kita nggak doyan berbakti sama orang tua. Sampai sesibuk apa kita nggak sempat nyium tangan orang tua tiap hari. Mindset yang mesti dirubahin. Makanya dikatakan bahwa wa fi nuskhati hudan wa rahmah lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Orang yang takut sama Allah punya waktu buat itu. Pentingnya muhasabah diri. Di sela-sela fitnah dunia ini kita kalau nggak memahami ini, waduh, nggak berasa umur makin kurang, tinggal nunggu mati besok. Ya Allah kebayang deh, mau bawa apa gitu. Yang kita tinggalin ini cuma nangis sebentar. Saya sering tuh ikut nguburin. Ya teman-teman yang meninggal ini kita cuma bisa ngomong sebentar doang. Ya Allah teman kita duluan bro ya. Aduh semoga dikasih ampunan lah sama Allah ya. Tuh keluar pemakaman udah bercanda dia. Apa kabar? Lu gimana? Gawe di mana? Udah ngelupain kita itu. Sebentar banget kita dilupain sama orang. Makanya heran di dunia ini kita pengen dipandang mulia sama orang heran. Sementara nabinya bilang, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka ausauli. Kalau aku sih bodoh amat kata Nabi, terserahlah orang mau membenciku asal jangan engkau yang benci aku ya Allah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Kau Tuhan orang yang lemah ya Allah dan engkau Tuhanku ya Allah. Nabi aja mengatakan seperti itu. Ya, kalau kita nggak ego urusan agama, berantakan urusannya. Karena kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Kita minta umur panjang pun bingung, dikasih panjang mau ngapain bingung gitu. Ya, udah panjang umur, mau ke masjid jauh. Bangun subuh merentek, ngaji burem, bingung juga minta umur panjang gitu. Dulu kan gitu. Saya waktu ayah saya belum meninggal, saya ngomong tuh, Pak, gimana Pak jadi orang tua umur panjang nih. Bahasa dia saat itu, gak tahu udah gue bingung diri.
Dulu zaman muda kita minta umur panjang, udah dikasih panjang gue bingung. Quran remeng. Mau sholat badan merentek. Masjid kagak geser tapi jauh. Ini orang tua nih. Kita muhasabah, kan kita bakal tua nanti kan. Makanya saya suka tuh kalau beberapa tempat kajian. Siapa yang paling tua, siapa itu. Nanti yang tua, saya 85, 8 sekian. Ini kita umur 80 belum tentu mau duduk di majelis ilmu. Ini ada orang tua duduk di majelis ilmu. Yang muda kesebor air got. Malah orang-orang tua yang sop pertama subuh. Ente yang banyak nyisir sama jaga six pack. Yailah. Subuh bareng duha. Sehat dari mana? Surga bareng jambul. Kalah kita sama orang tua. Wallah kalah kita sama orang tua. Ini yang matanya bagus. Yang gonta ganti warna soplen. Gak sempet ngaji. Nunggu yang burem dulu nanya nih Ain apa Ogin. Jadi kan seboran kayak gitu kalau begitu. Ayo dong. Allah mengatakan lirabbihim yarhabun. Itu semua bermakna cuma buat orang yang takut sama Allah. Dan orang yang takut sama Allah, mayyakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama. Kembali ke bahasan awal tadi. Alim atau muta'alim kata Nabi. Yang tidak terlaknat ini alim. Orang yang berilmu, atau muta'alim. Orang yang nuntut ilmu. Orang yang up and down. Jatuh bangun ngelawan iblis. Digoda, tobat. Sampai kematian dia berjihad lillah karena Allah. Bukan orang yang diam. Gitulah. Karena kita sedang bercocok tanam di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Gimana sih orang mau panen tapi gak ada yang ditanam? Lalu kita mau balik ke Tuhan gak ada yang dibawa. Bawa cuma janji sama rencana. Rencana, janji. Tuhan diatur ya Allah. Mengertilah, pahami kami. Tuhan diatur sama dia. Lalu takdir telah ditentukan, tinggal jalanin aja. Kalau enak bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau enggak enak bersabar, Allah akan ganti nanti insya Allah. La yaruddul qadha ila du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Janganlah minta kebaikan dari Allah sementara kita nggak paham cara memulai kebaikan tersebut. Ingat, Allah baik cuma nerima yang baik. Ya, jadi ada beberapa ayat hampir sama semua. Surat Ali Imran ayat 138 juga sama. Ujungnya ini lil muttaqin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Lagi-lagi takwa yang dijadikan judul oleh Ibnu Taimiyah ini sebenarnya tertulis dalam Quran semua. Ya, kalau umum sih sudah disampaikan di awal tadi, ujung semua ibadah itu la'alakum tattaqun gitu kan. Agar kalian bisa bertakwa. Dan tapi memang bukan cuma sekedar ibadah digugurkan, Quran sendiri dijelaskan hadza bayanun linnas. Ini Quran keterangan buat manusia. Jadi kita kalau mau ngomong sama manusia, kuasain Quran. Kenapa? Karena di Quran semua ada. Wa qulan naqussu 'alaika min ambai rasul manusabbita bihi fu'adak. Nabi aja dibilang, Nabi kata Allah, ku abadikan cerita para nabi dan rasul supaya hatimu tenang. Nanti kamu bakal diuji sama pasangan, sama bini. Adam udah duluan diuji sama Hawa. Kamu bakal dibikin pegal sama bini sama anak, Nuh udah duluan. Kamu bakal dibikin pegal sama bapak kamu, Ibrahim udah dibakar sama babenya. Kamu diangkat anak, berantem sama orang tua angkat. Nabi Musa ribut sama orang tua angkatnya Firaun. Udah semua diajarin. Jangan jauh dari Quran lu pelajarin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini hidup cuma perguliran pergantian. Allah enggak zolim. Yang dulu diuji sekarang diuji. Tapi kata Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian enggak mungkin enggak bisa dijalanin selama kau kenal Allah. Begitu bahasanya. Jadi jangan dibikin bingung. Maka dikatakan hadza bayanun linnas. Ini Quran bayan. Bayan itu bayin. Ya ini penjabaran buat manusia. Disitulah nanti sahabat mempraktekkan. Baca Quran 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Kalau kita kan bahasanya one day one juice. Asal baca. Kalau dulu 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Bahkan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, beliau bisa menghafal Quran surat Al-Baqarah di usia tuanya. Kalau seandainya menghafal itu wajib, sejak muda Umar sudah hafal.
Lah, Quran bukan buat hafalan, buat bacaan. Cuma Nabi mengatakan kemuliaan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Akan diletakkan di atas kepala orang tuanya nanti mahkota, baju kemuliaan, ada bayan tersendiri. Tapi nggak merubah fungsi. Hadza bayanun linnas. Ini semua penjabaran manusia. Orang Islam mesti beruntung. Punya Quran, punya buku induk hidup. Nggak usah ngambil lagi buku-buku orang kafir. Apalagi ini bodoh sekali, ada orang Islam sengaja beli Injil, beli Barnabas, beli Bible. Lagi pelajarin agama orang, agama ente, pelajar agama orang. Sholat masih nanya kiblat, buka Bible, gimana sih? Ada bayan, kelas. Bukan nggak boleh belajar ya. Cuma kalau memang landasan kita belum kuat, jangan nyoba-nyoba masuk ke empang orang. Akhirnya nanti kita kegoda. Tidak sedikit. Ya ini kemarin ada perempuan murtad pakai kerudung panjang datang ke majelis kita. Dia bilang berawal dia murtad ini karena ikut-ikutan olahraga yoga. Yoga. Kemudian ada meditasi di Bali. Semua agama belajar meditasi. Di kebun apa namanya itu di Bali tuh, dibawa digiring ke sono tuh. Akhirnya dia murtad. Dia datang Ustaz Subhan. Aneh ini ateis. Dijelasin semuanya. Pakai kerudung, Allah kerudung panjang. Tapi anak mau bertobat Ustaz. Anak mau mengucap syahadat lagi Ustaz. Ya kan kita tanya apa mulanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya berawal tadi kejahilan. Ikut-ikut kegiatan yang tasabbuh bil kufar. Gerakan-gerakan olahraga hari gini kan kadang-kadang dikembalikan kepada kegiatan orang kafir kan. Yoga itu. Itu kan cuma pengaturan napas. Tapi gerakan itu gerakan ibadah orang Hindu Buddha. Gaya Siddhartha Gautama. Itu orang Hindu mau gak tahiyat bareng ente? At-tahiyat. Mau. Ente mau begini sama dia. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Orang yang menyerupai satu kaum akan tergolong kaum tersebut. Sehat dari Allah. Allah Asy-Syafi. Allah punya nama Asy-Syafi. Yang menyehatkan. Mungkinkah sehat dengan cara yang haram? Ibu-ibu olahraga pakai baju penyelam ketat gitu loh. Goyang di depan ruko-ruko pinggir jalan. Goyang sepeda sampai dari belakang bohongnya sampai kayak gangsing Jawa. Pengen sehat, ya nggak bakal sehat. Kalau sehat dari Allah dengan cara yang haram. Bapak pengen sehat minum jamu pakai anggur koleson. Ya gimana mau sehat? Ada talbis. Pengen dapat haji yang mabrur, tapi jual belinya riba. Wukuf di Arafah ngangkat tangan minta ampun, kantongannya ATM BCA. Subhanallah. Nggak malu nih yang begini sama Allah, nggak malu nih. Islamnya remeng kayak begini. Ya, manis ya akhi. Ya ini cuma disampaikan, sisanya ala kefak, urusan kalian lah terus saya gitu. Ya semua diingatkan. Takutnya nanti tugas kita cuma ngingetin, jangan salahin agama. Anu udah sholatan, umroh udah, haji udah, tapi hidup anda ringsang tat, maisatan donka. Ya iyalah. Maisatan donka itu hidup sempit buat orang yang memang gak ngreget dalam ibadah. Ya bukan berarti kita orang yang sempurna, ya kan sama-sama belajar nih. Karena kadang-kadang kita juga begitu, kelihatan aja kita ngaji, ngajar, kadang-kadang suka kepancing emosi juga loh manusia. Cuma manfaat belajar gini, kita muhasabah diri, punya circle. Watawasau bil haq, watawasau bis. Ibu-ibu modal pakai hijab, pakai cadar sama suami ngebentak. Durhaka. Betul nih suami salah bermaksiat, kamu tuh bermaksiat tahu. Betul dia bermaksiat, dia dosa. Tapi kamu ngomongnya ngebentak, durhaka. Lebih besar dosa durhaka ketimbang maksiat suamimu. Hati-hati nih, kita kadang-kadang nggak tahu level dosa. Kamu berbuat dosa, bermaksiat. Dianya durhaka sama mertua. Kamu berbuat dosa, bermaksiat. Dianya makan riba. Riba 1 dirham sama dengan zina sama ibu sendiri. Gak main-main. Hari gini Ustaz, kita gak bisa kalau gak pakai konvensional, Tat, kata si beliau. Coba sedikit rubah bahasanya. Hari gini kita gak bisa Tat hidup tanpa zina sama ibu kita. Begitu. Allahu Akbar. Ayo al-haya minal iman. Ma'ruf itu bagian dari iman.
Kalau nggak begini kita gimana mau ada perubahan? Kita cuma merasa sudah soleh soleha. Kenapa? Sibuk melihat bukan mempraktekkan yang kita tahu. Akhirnya dengan gaya style muslim kita bukan Islam. Abu Hurairah aja terkecoh ngelihat iblis di Baitul Mal. Dia jaga Baitul Mal, tapi setiap malam dia ngeliat ada orang tua di tengah Baitul Mal lagi ngambilin kumpulan uang zakat gitu loh. Disuruh keluar, besok ketemu lagi. Bingung si Abu Hurairah ini. Ditegor, kok ente bisa masuk, aneh ngejaga di sini. Kalau ente pengen aneh nggak masuk lagi, baca ayat kursi kan diajarin gitu kan. Disamping ke Nabi, aneh bingung Rasul, aneh jagain Baitul Mal, nggak ada yang masuk. Tapi ada orang tua mulu, jenggot, kayak orang alim di dalam sono. Terus ujungnya gimana? Ujung-ujungnya dia bilang, kalau pengen aneh nggak masuk ke dalam situ, suruh baca ayat kursi. Iblis ajarin ente ayat kursi itu. Jadi kalau dibilang ayat kursi bisa ngusir iblis, iblis yang ngajarin Abu Hurairah itu. Karena Quran bukan hafalan, pemahaman gitu loh. Kayak orang yang ruqyah, baca qul huwallahu ahad, Anas. Kalau kita nggak paham, ya nggak ngefek. Zikir pagi petangnya sama kan? Pustaka Ibnu Katsir, Pustaka Asy-Syafi'i, betul? Ya. Tapi kan lihat efeknya berbeda karena pemahaman. Makanya di penekanan tentang akidah, akidah itu at-tausiku bil quwwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Kita ini ke Tuhan yang sama berdoa, sholat ke Tuhan yang sama di masjid yang sama dengan bacaan yang sama. Hasilnya beda kan? Akidah. Akidah kita yang kurang kuat semua. Ini yang sangat disayangkan sekali, kurang kita muhasabahkan gitu loh. Jadi ayat-ayatnya mirip semua nih. Sampai nanti kalau kita ketemu bahasan di halaman 56 di atas yang sudah punya buku itu. Ada arahan perintah untuk kul atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallau fa inna ma'alai ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'al rasuli ilal balagul mubin. Surat An-Nur ayat 54. Allah berfirman di ujung bahasan kita, silakan yang mau ditanya setelah ini. Kul, katakan ya Muhammad, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, fa inna ma'ali ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad hanya apa yang dibebankan kepada dia. Dan kewajiban kamu hanya apa yang dibebankan kepada kamu. Wa in tuti'uhu, kalaupun kamu patuh kepadanya, tahtadu, niscaya kamu diberikan petunjuk. Wa ma'al rasul ila balagul mubin. Rasul cuma menyampaikan, cuma pemberi peringatan. Jadi ujung-ujungnya dalam hal ketakwaan yang disampaikan, ayat ini menjadi rujukan. Pokoknya gini aja Muhammad, lu sampein sama umat lu, atiullaha wa atiur rasul. Gimana caranya kita ini bisa patuh sama Allah, patuh sama Rasul. Sesibuk apapun kerja, azan berkumandang, sholat. Tinggalin dunia. Ente nyari rezeki, minta sama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq manggil. Ayyalan sholat. Tinggalin. Razzaq manggil tuh. Sholat. Gak ada alasan, tanggung rapat. Tanggung gak. Yang ngasih rezeki manggil. Ente minta rezeki sama Allah, Allah Ar-Razzaq. Dia manggil sekarang. Kalau udah dipanggil, tolong jangan sampai nggak nyontor Rasul. Karena kalau cuma datang ke masjid doang nggak ngerti cara sholat, sama juga bohong. Jadi atiullah wa ati Rasul. Sampaikan begitu. Mau tinggal dimanapun tetap jadi mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Mau di tengah tumpukan batu yang berlumut, asal jadi akik atau batu mahal, permata sekalipun. Orang Islam dimanapun dia mewarnai bukan diwarnai. Karena nggak ada beban. Mau tinggal di negeri Islam ya memang dia Islam bersyukur. Sebaik-baik bumi Mekah Madinah. Semoga kita tinggal di sana. Kalaupun tidak, di sini pun kita bisa berbuat baik. Apalagi di Indonesia banyak bersyukur kita. Jangan banyak komplain. Ini pengajian gampang banget di Indonesia ini. Di Malaysia susah kita kajian sunnah. Apalagi negara Singapura, apalagi negara-negara ini negara yang
Melayu hitungannya. Bahkan di Syam sendiri, di Yordan, di Palestina, nggak gampang kajian pagi, duha, siang, malam, nggak gampang. Di kita asal mau. Makanya kalau ada brainwash, orang bilang ini negeri kafir, kita mesti gini-gini, entenya yang kafir kali. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Lawang presidennya Islam kok. Hukum Islam diterapkan, azan berkumandang. Di Syam saja, di Yordan sekarang azan pakai kaset, pemerintah yang nentuin. Di kita kan tidak. Nikah pakai cara Islam. Kajian di mana-mana, perempuan pakai kerudung, ada yang ngecekek gantung diri, ada yang panjang, ada yang pakai nikah. Wallah, ini negeri Masya Allah. Banyak kemudahan, cuma kadang-kadang karena kita nggak berilmu, suka terombang ambing dengan fitnah. Diamprokin nih agama sama negara. Musuh sunnah itu bukan negara. Negara beruntung punya kajian sunnah. Apa beruntungnya? Diharamkan rakyat berdemo. Diharamkan rakyat mencaci maki pemerintah. Nabi yang bilang, syibabul muslim fusuk wa qitalhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Negara beruntung karena agama mengharamkan bom bunuh diri. Wala taqtul anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Negara beruntung, al-mu'minu lil mu'minin ikhwan. Kita ini saudara semua. Negara beruntung, ulama mencatat dalam undang-undang dasar di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur. Musuh kita tuh bukan negara, musuh kita tuh para pengusaha negatif. Pembisnis riba, takut kalau orang Indonesia semua nggak makan riba. Gulung tikar semua konvensional. Gade-gade pinggir jalan Keramat Jati ini kosong yang ada. Betul. Karena kan pakai riba semua, jual beli rumah dengan riba pun bisa gulung tikar. Pengusaha pelacuran di mana perempuan dijual, kalau udah tahu hukum haramnya menjadikan perempuan sebagai alat bantu perdagangan, wallahi gulung tikar semua produk pakai iklan perempuan ini. Narkoba juga begitu. Kalau tahu haramnya narkoba, bahkan sampai rokok sekalipun, karena memang merusak, Allah gulung tikar semua. Ini mereka. Perjudian begitu juga. Musuh kita nih pengusaha yang 4, cakar mereka menancap di bumi Indonesia. Lihat Ustadz tegesan dikit nih ekstrim nih, bahaya yang begini nih. Larin aja ke istilah yang sudah mendunia, Wahabi nih. Sehingga inilah yang agak susah kita masuk dengan hal-hal seperti ini kepada masyarakat. Kenapa? Udah terlalu terkuasai mereka seperti itu. Tapi nggak masalah lah. Yang penting ku anfusakum wahlikum nar. Ini ayat mengatakan fa in tawallau fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Kalau seandainya nggak memungkinkan juga sudah. Yang penting buat kamu deh. Buat keluarga kamu. Kita lindungi diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau memang yang lainnya kita kembalikan ke Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, barakallahu fikum. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Nanti akan datang kita akan bahas tentang takwa yang mendatangkan rezeki. Waduh, memang panjang tuh bahasannya. Gak mungkin bisa sejam bahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin tanya Ustadz. Ibu mertua sering ikut maulid. Kalau pulang ke rumah suka bawa nasi bok dari maulid. Dan suka dikasih ke anak-anak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Hukum asal makanan itu halal. Sampai jelas keharamannya. Lain sama agama. Hukum asalnya itu haram. Sampai ada contohnya. Maafnya. Dulu kita sholat 5 waktu haram. Isra Mi'raj dulu Nabi. Baru jadi halal. Tapi kalau makanan hukum asalnya halal. Sampai jelas keharamannya. Ini Ustaz, ada nasi besek nih Ustaz. Buka, wih, dicetak tuh nasi. Ada pisang Ambon nih no. Ada belado kentang pakai pete. Ya. Sama ati demplak dikit. Betul. Buncis dikuningin, betul. Ada satu ngejedok tuh rendang. Kita makan. Makan. Kecuali pas dibuka ada pala guguk. Jangan dimakan di situ. Ada barang haramnya. Balikin ke hukum asal. Pecel lele, walaupun nggak ada bacaan halal dari MUI, lele makan. Kecuali dia bilang lele boleh nyolong goreng gitu ya. Jadi hukum asal makanan halal sampai jelas keharamannya.
mau ritual. Kecuali sembelihan yang jelas untuk patung, untuk tumbal, untuk iblis, haram hukumnya. Sesajen tumbal kita makan tuh. Ya, ada sesajen di bawah pohon, makanannya ajib. Ya. Main makan aja nggak boleh. Akhirnya kita kesurupan yang ada. Karena itu makanan yang dibuat untuk sesuatu yang haram. Jelas mutlak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Membaca doa kunut yang benar pada waktu sholat subuh atau pada saat sholat witir Ustadz? Pertanyaan supaya mancing-mancing aja, heran nih. Yang begini beli buku, handphone jangan buat ngegosip doang. Buka Maktabah Samila, buka Rumah Iso. Ya. Ini kayak gini-gini khilaf klasik di negeri kita. Akhirnya yang kunut nanti gak haram, yang gak kunut timbulnya. Padahal hukum asal kunut sunnah. Sunnah. Antum mau baca di waktu subuh, orang-orang Syafi'iyah baca. Antum mau rutin tiap sholat baca, Nabi contohin kunut nazilah. Atau kalau Nabi nggak pernah ninggalin kunut ketika witir. Tapi secara umum kunut itu sunnah. Ya, jadi jangan dibikin bingung. Nanti ini sebentar lagi Ramadan nih. Bakal rame lagi nih. Ada anak gang 23 sama gang 11 berantem lulu tuh. Atau 23 rakaat atau 11. Masalah klasik. Ya Allah yang selesai dengan baca sebenarnya. Cuma ya karena kita malas baca, senangnya nanya. Nah, Ustadz ini ngomong gini nih. Nah ini beda nih, kita amprokin yuk, bikin ring tinju antar Ustadz gitu. Ya, agama sudah nggak ada perubahan. Kayak ibu-ibu nanya, tinggal nanya, umroh nggak pakai mahram. Umroh. Tiap pengajian, tiap Ustadz ditanya. Sampai ada Ustadz yang berani ngerubah tuh hadis. Jangan. Hukum sudah nggak berubah, perempuan wajib mahram. Kecuali darurat dia mengatakan, tapi kan urusan dia sama Tuhan bukan sama Ustadz. Gitu loh. Ustadz cuma ngebilangin kalau terpaksa harus pergi tanpa mahram, jangan sendiri sama perempuan lain. Itu nasihat, bukan ngebolehin. Memberikan masukan dan nasihat. Gitu ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin tanya, aku punya anak laki-laki berusia 23 tahun. Dan sudah menikah. Tetapi dia masih melalaikan sholatnya hingga kini sudah berumah tangga. Tolong apa lagi yang harus saya lakukan? Doa. Kalau gerakan tubuh sudah nggak dipandang, lisan sudah nggak didengar, doa. Perjuangan kita orang tua ke anak, ya, bukan hanya sebatas anak kawin atau dikawinin. Sampai kapanpun bahasahkan bibir kita mengatakan Robbi habli minas shalihin. Jangan anak udah diambil orang, yang laki udah ngambil orang, beres deh urusan dunia. Enggak, belum beres. Kita ini orang tua, sejak tahu bini kita hamil, disitulah Allah katakan kita paling mustajab doa di muka bumi. Doa orang tua sama anaknya. Jangan bosen doain anak, terus doain. Mudah-mudahan dikasih hidayah nanti insya Allah. Kalau hidayah itu, ada yang sekali ngomong dia paham, ini kayak gini nih, ada yang paham langsung. Ada yang kadang-kadang mesti sampai di bawah pas pakai sendal baru paham. Oh iya gue paham. Ada yang nyampe rumah baru paham deh. Ada lagi yang nunggu ustadznya mati dulu baru gue baru paham. Macam-macam. Kan hidayah urusan Allah. Wallahu alam. Itu Allah hadi. Kita cuma Abdul Hadi. Hamba Allah yang maha memberikan hidayah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Secara tidak langsung tiap hari saya selalu disakiti sama suami dengan perlakuan yang kurang baik. Saya berusaha bersabar dan solusinya doakan supaya suami saya menjalankan perintah Allah minimal sholat. Berarti lakinya nggak sholat nih. Ibu ngapain kelamaan sama laki nggak sholat? Zina. Jangan macam-macam bu. Ini kita kan unik nih. Maling motor nggak jadi nyolong, keburu ketangkep, motor pun nggak kena, dibunuh, dibakar. Yang nggak sholat didiemin. Ini maling motor, paling banter potong tangan. Kalau udah yang namanya nggak sholat, kafir. Kita ini aneh di kita nih. Jadi kadang-kadang suka Masya Allah. Ibu mau ke sorga bareng laki yang nggak sholat. Ingetin. Kalau 2-3 kali nggak inget, orang lain suruh ngingetin. Masih nggak juga, suruh berfatwa ulama ini. Ini cerai jatuhnya nih. Karena kalau sampai dia meninggal, waris nggak nyampe. La yuwarisul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir. Ibu nggak dapat 1/8 dari waris bapak yang meninggal. Anak nggak dapat waris. Kenapa?
orang kafir tidak saling mewarisi. Oh, masalah sholat nggak main-main, Bu. Ya, ambil sikap hulu, minta cerai. Ya, kecuali dia mau bertobat. Perempuan itu kan libas. Mudah-mudahan dengan sikap tegasnya dia dapat hidayah. Kalau tetap nggak mau sholat, ibu ke sorga bareng laki yang nggak sholat, apa iya sampai ke sorga? Gitu loh. Ayo doang yang tegesan dikit masalah kayak begini. Ini sholat nggak main-main. Kalau diingatkan tentang sholat dia marah. Waduh, mesti diruqyah nih laki ini. Maaf Ustaz, di luar topik. Assalamualaikum, bolehkah kita menjadi reseller? Menjual produk orang lain. Bisa kita naikkan harga penjual, tidak keberatan. Namun produk belum kita beli. Kalau ada yang mau kita pesan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan kalau bukan milik kita. Sebagian mengatakan boleh kalau kita ada ikatan kerja dengan dia. Sehingga tanpa gaji dibebaskan memberikan nilai lebih dari harga yang ada. Wallahu a'lam. Ini sebaiknya ditanyakan sama ahlinya langsung lah. Ustaz Erwandi, fadhol tanya. Lebih berhak untuk jawab-jawab kayak begini. Teman kasih saya kue ulang tahun. Kue itu apakah bisa saya makan? Ya kalau halal boleh kita makan. Bawa kemari kita makan bareng. Ada kopinya di bawah. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Bagaimana jika saudara ada yang mau mempergunakan nama usaha untuk mengajukan pinjaman bank? Kalau banknya syariah, Malaysia, tak apa-apa. Ada ulama bertanggung jawab. Tapi kalau banknya konvensional, antum ta'awun alal ismi. Tolong-menolong dalam perbuatan dosa, boleh. Atau bini ikut tanda tangan, laki mau minjem la'anallahu akilu riba wa mukilahu wa katibai wa sajai wa qallahum sawa. Kalau laknat itu pemakan riba. Yang ngasih makan, yang dikasih makan, yang mencatat, yang menjadi saksi sama semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Keutamaan sholat buat wanita kan di rumah. Tapi saya sering ikut suami di masjid karena saya ingin sholat berjamaah. Boleh. Kalau bacaannya bagus, rumah lebih baik buat perempuan. Tapi kalau bacaan nggak bagus, jadiin imam buat diikutin. Ibu jangan merasa enak di rumah bacaan berantakan, ya nggak sah juga nantinya. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Kenapa mesti di rumah perempuan? Karena perempuan itu aurat terlindungi. Kembalikan ke hukum asal itu. Kecuali kalau dia belum bagus bacaannya, sholat di masjid ikut imam. Bukan lakinya yang ngimamin. Ini kadang-kadang berantem, saya kesel sama laki saya nggak mau ngimamin saya. Betul-betul Bu. Karena dia soleh di masjid. Kalau di rumah solehah. Ustadz izin tanya, apabila kita sudah teramat sakit hati dengan suami, ini perempuan suka yang nanya. Dan mertua, tetapi anak sudah memaafkan, hanya saja anak tidak ingin berinteraksi lagi, terutama dengan mertua. Apakah anak salah? Gak berinteraksi sama mertua salah, itu orang tua. Hikmah dibalik kita nikah, kita punya orang tua lain. Gak ada bekas mertua. Tugas kita bukan jadi hakim buat orang tua, berbakti sama orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Atau orang tua kita kafir, ajak berbuat kufur, fala tuti', jangan dipatuhi. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kan orang tua musahib. Nggak akur sama mertua, ya berusaha akur. Gimana caranya? Kita yang muda ngalah, pinter-pinter ngibur dia, jangan terus jadi musuh. Buat apa pakai kerudung kalau sama mertua nggak akur? Ngaji di mana-mana. Ustadz kenal, banyak temennya Ustadz. Ntar jadi panitia kajian, sama mertua kagak akur. Lomangan tuh. Saya mau tanya Ustadz, bolehkah berbakti kepada orang tua yang setiap malam mabok? Tidak musuh. Semacam nih orang tua sini. Ya kalau berbakti kan boleh. Kalau masalah dia jadi benar atau enggak kan urusan Allah. Tugas kita cium tangan. Tugas kita ngormatin. Ngasih nafkah.
Bakti itu beragam modelnya. Doain. Kalau masalah dia bener nggak bener, urusan dia sama Allah. Ini mabok, tadi ngajak kafir, hampir mirip. Ya, cuman lebih dahsyat kafir tuh. Dia cuma mabok diem, paling jogrok di bawah gitu loh ya. Kalau ini kafir ngajak kafir, jangan patuh, jadikan dia teman. Apalagi cuma sebatas mabok. Saya nggak bilang mabok bener ya. Cuma kan kita masih bisa berbakti. Nasihatin Pak, jangan mabok lagi Pak. Leper tuh bahaya. Umur nggak muda lagi. Itu kan bakti memberikan nasihat. Jangan terus punya orang tua kang mabok, malah kagak mau kenal. Di belakang nama kita ada nama dia. Walaupun dia pemabok. Ada anak yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi nggak sedikit anak yang lahir, kelak bermanfaat buat orang tuanya. Nggak tahu kita di posisi yang mana tuh. Ya. Maaf Ustadz, di luar tema. Ustadz, suami anak kan ada konveksi dan bordir baju. Apakah boleh kalau orang di luar Islam boleh memesan? Boleh. Nggak ada masalah. Itu muamalah kok. Kuli bangunan aja, bangun gereja nggak disalahin. Dulu di zaman Umar ada gereja yang dihancurin. Ya. Suruh bangun lagi sama Umar. Hukum asalnya diperbolehkan. Yang kita nggak boleh nolong. Kita gratisin tuh halal yang haram. Oh buat gereja gratis deh, nggak boleh tuh, namanya tolong menolong. Tapi kalau muamalah, selama yang dipesan halal boleh. Kalau yang dipesan haram nggak boleh. Wallahu a'lam. Ya begitu bahasa muamalah. Karena Nabi kan gadein baju perangnya sama Yahudi, dan Yahudi pasti kan kerjaannya yang enggak. Cuma karena memang bahasanya gadai, selama dibalikin nggak ada tambahan boleh. Perbuatan apa saja yang dapat meninggalkan ketakwaan kepada Allah dan bagaimana cara membedakan takwa dan iman, Ustaz? Kita bahas tadi sejam lebih padahal. Diulang lagi aja nih kajiannya. Anak save sebentar di IG sebelum dihapus. Jadi ada beberapa hal nanti yang merusak ketakwaan kita. Intinya sih 10 pembatal keislaman. Yang paling tinggi ya syirik. Sampai yang paling rendah nanti merutinkan dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi semoga manfaat insyaallah yang disampaikannya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nanti di depan nih banyak buku-buku yang tolong diberikan kepada yang bertanya. Ya. Insyaallah bermanfaat buat mereka yang bertanya. Ya buat kita tetap jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan di majelis ilmu kita Al-Hijrah. Semoga selalu diistiqomahkan. Doakan Masjid Fatahillah kita semoga dimakmurkan oleh Allah. Begitu pula doakan negeri kita tercinta Indonesia ini agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Gak gampang terprovokasi buat dipecah belah. Doain siapapun yang terangkat menjadi pemimpin semoga diberikan hidayah insyaallah. Ya. Taib jamaah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau kajian lanjut kita ke Pondok Kopi Jalan Mawar Merah 3, ada kajian tentang masalah 35 penyebab pintu surga terbuka nih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum